Alhamdulillah, salatan wassalamun ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saya hormati para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, kemudian para pengurus masjid Nur Sa'adah, Bapak Ibu hadirin, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua alhamdulillah dapat hadir istiqomah menjalankan perintah Allah, salat subuh berjamaah, dan kita duduk dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat kalau lagi sehat, kantong sehat. Ujung bulan, ayo, kalau ada Ustaz ujung bulan nanya, itu ya. Alhamdulillah lagi penting, ya. Hanya dagang. Alhamdulillah, mudah-mudahan dagangannya laris ya. Amin. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya lagi man shalla subha bahwa fi zimmatillah. Jadi siapa yang salat subuh dia berjamaah maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini alhamdulillah saksi malaikat subuh nyatet si A, si B, si C ya. Mau jadi catat galau bahwa dia termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah terus insyaallah. Nah, jadi jaminan kita Bu kalau sholat subuh kita berusaha untuk berjamaah ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya pernah sekali ke sini ya. Alhamdulillah sudah pernah bertegur sapa, tidak perlu lagi nak kenalan balik ke mana Ustaz. Ya, kami ya seperti inilah. Kemarin juga sudah kenalan. Alhamdulillah sudah silaturahmi dengan Bapak Ibu hadirin di sini sekalian. Kembali kami bisa silaturahmi. Terima kasih atas kesempatannya kepada pengurus. Bapak Ibu hadirin, mari kita isi waktu kita ini insyaallah mudah-mudahan berkah. Kita akan mengkaji, kalau di situ ada tema kemarin diminta oleh Pak Haji, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Galak Bapak Ibu dicintai oleh Allah? Galak-galak kita Ustaz ya. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta dikasih oleh Allah. Kalau kita cinta anak, kalau cinta wong tua cinta dengan anak, sayang, apa baik digawe untuk anak ya. Dikorbankan. Toko gawean be dicari ke oleh wong tua. Jodoh bae saking anak aku lah umur sekian mulai khawatir anak aku dina itu itu saking cintanya. Tapi cinta yang benar Bapak Ibu, menanak dijerumus ke dialah anak aku. Yang penting dia baca nikah dengan si A dapat ini macam-macam. Nah, itu jual ke anak tadi banyak polo kendaan. Nah, itu salah satu contoh. Janganlah kita mengorbankan anak kita demi gengsi kita. Kalau kira-kira sudah dapat jodohnya, nikahlah. Penting agamanya, ya dah. Agamanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kebaikan, keberkahan. Nah, catat itu. Siapa itu orang-orang yang dicintai Allah? Kita langsung saja, banyak poinnya itu sebenarnya. Di sini ada orang yang bertakwa, muttaqin, ada mutawakkilin, orang yang bertawakal, ada muhsinin, ada orang-orang yang berbuat kebajikan, sabirin, itu ada orang-orang yang sabar,
Ya, kemudian ada lagi banyak di situ orang-orang tawabin, orang-orang yang bertaubat. Ustaz kalau dibahas galau, buka 2-3 jam gitu. Lekat ada sarapan Pak Haji kalau. Ya sarapan. Ya, kita langsung saja beberapa poin saja kita ambil yang penting. Kemudian yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 4, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Pasti ini Bapak Ibu. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita laksanakan semua perintahnya, kita jauhkan larangannya, pasti kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab dan Umar radhiyallahu an pernah berdialog diskusi apa itu takwa. Maka perkataan mereka itu apa? Kalau kau jalan di tempat banyak duri, maka kau hati-hati. Itulah takwa. Jadi kalau ada duri jalan, itu hati-hati, jangan sampai kita tertusuk duri. Itulah hati-hati. Hati-hati bicara, hati-hati bertindak, hati-hati melakukan aktivitas sehari-hari. Semuanya dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotib mimbar, ittaqullah, ittaqullah. Masih korupsi itu loh. Nah, itu. Masuk gitu. Jabat, mohon maaf ya. Bapak-ibu, ittaqullah, sumpah. Wih, Pak berat, Pak. Ngomongnya baik gitu ya. Makanya khotib itu sebenarnya khotib itu wajar dia marah. Ittaqullah, wajar hak dia marah. Manusia ini banyak tekak bantah jadi. Ittaqullah. Kalau ketakwaan ini jelas ya. Seluruh negeri ini beriman bertakwa, luar biasa. Barokah Allah akan Allah keluarkan. Maka hidup kita berkah. Itu kenyataan kita. Di kajian Pak Ustaz, siapa Ustaz yang bertakwa? Apa om yang dicintai Allah, yang bertakwa. Realisasinya coba berat gitu. Tiap Jumat mumpung ada khutbah Jumat diingat ittaqullah, paling tidak untuk diri kita sendiri. Betul? Nah, apa yang sudah kita lakukan? Berat. Ya. Jadi renungan untuk kita. Kemudian kata takwa ini kan luar biasa, 232 kata di dalam Al-Quran selalu Allah katakan ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hafal kalau itu ya, ayatnya. Maka Bapak Ibu, kalau kita nak bekal hidup, ya itulah takwa itu. Sering disampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah hidup kamu dengan takwa. Karena sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita didik anak kita dengan ketakwaan. Diri kita pribadi, kemudian masyarakat. Itu bekalnya. Kita menghadapi hidup kita yang banyak sengkarut ini ya. Apa? Takwa itulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman. Ya. Maka Allah katakan, Allah janjikan At-Talaq ayat 23. Janji Allah, jelas Allah janji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka janji Allah akan dijadikannya jalan keluar baginya. Nah, dari Allah solusinya, the best solution, ya. Solusi terbaik takwa. Mudah ngomongnya Pak. Kemudian apa? Dan Allah akan wa yarzuqhu, Allah kasih dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ibnu Katsir, jalan yang tidak terlintas sekalipun di benaknya. Itu menurut Imam Ibnu Katsir. Luar biasa. Tahu-tahu mudah urusan kita. Betul? Nah, ngapa kuncinya takwa? Oh, kau tuh memang taat patuh. Allah mudah ke urusan kau. Tahu-tahu anak belok tes lulus. Tahu-tahu ada nganter duit. Tahu-tahu nak kesini urusan cepat. Kuncinya takwa itulah. Betul Bapak Ibu? Nah, harus yakin Bapak Ibu. Solusi Allah ini sudah banyak, sudah
sudah dikasih Allah di Al-Quran. Cuman tinggal kita ngamalkan. Kita mau dicintai oleh Allah, bertakwa. Betul? Nah, ya, ini solusi yang paling bagus. Jadi tingkatan utama ini, ya. Jadi orang-orang yang akan dicintai oleh Allah itu adalah orang yang bertakwa. Nah, ini saya selingi cerita nih, ya. Ini dari buah dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada cerita seorang pemuda, dia ini mondok belajar dengan guru, ya. Polos lugu, ya. Wongnya baik, jujur, patuh, soleh. Dia apa kata gurunya didengarnya. Jadi pesan gurunya, kamu kalau setelah mondok ini, setelah belajar dengan aku, jangan jadi beban orang lain. Jangan minta-minta, jangan ngemis. Itu tidak ada berkahnya. Lanjutkanlah pekerjaan wong tua kamu. Bapak ibu kamu itu tolongi gawiannya aku. Nah, jadi setelah selesai dia mondok, dia balik ke rumah. Selesai mondok dia balik ke rumah, tanya dengan ibunya. Ibu, bapak dulu gawiannya apa? Wih, berat maknya nanya. Dia anaknya ditanya itu kan. Kenapa? Berat nak cerita kan. Jadi dengan berat hati ibunya ngomong, nak bapak kau tulah meninggal. Terus dulu bapak kau tu tukang maling, nah pencuri, nah pernah dia ngomong itu. Nah itu aja. Akhirnya dah kalau mah itu aku nak ngelanjut ke bapak aku juga. Ya, Masya Allah. Karena dia polos lugu ya. Jadi kampung kata pesan gurunya nak dijalankannya. Emang kata orang tuanya ibunya tadi, dalam mencuri itu ada ketakwaan, ada mak dilandasi dengan ketakwaan. Ini polos budak ini, patuh taat tadi ya. Subhanallah. Akhirnya di satu hari mulai dia belajar. Nah itu belajar teknik maling. Bertanya dengan si A si B, cak mana cara nyongkel no, buka toko. Nah buka toko. Ya cerita ilmu maling pula dipelajari karena dia polos dulu. Tadi dia yakin apa kata gurunya, selalu bekerjalah kamu dengan ketakwaan. Itu ingat pesan gurunya. Landasi semuanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dia pesan guru tadi. Akhirnya dia belajar ilmu maling. Pacak akhirnya, belajar. Akhirnya mulai dia melancarkan aksinya. Jadi satu malam dia keluar. Pas dia keluar, jadi dulu. Isak. Habis isak agak sepi. Mulai balik galau. Mulai dicarinya rumah tetangga. Sasaran pertama. Begitu rumah tetangga tadi, baru dia nak masuk, ingat kata gurunya, ganggu tetangga itu tidak boleh. Urung pak, iya kata guru, ganggu tetangga itu tidak boleh. Muliakan tetanggamu, betul kan? Siapa yang terbaik, orang yang di antara kamu yang beriman pada Allah dan akhir, hendaknya muliakan tetangganya. Oh jangan, tidak jadi. Akhirnya dicari lagi rumah, jalan lagi situ. Santai bapak ceritanya. Mak cerita apa? Jadi begitu dia di jalan, dia ingat lagi rumah. Begitu dia nak masuk, wih rumah anak yatim ini. Apa kata guru? Tidak boleh makan harta anak yatim. Nah urung pula. Jadi pas dia dari situ rumahnya itu tadi berjalan lagi, jalan. Nah di ujung rumah itu, di jiwanya rumah besar, rumah wong kayu. Nah ini lokal ya. Nah, ini banyak hartanya. Akhirnya dia masuk ke rumah itu. Begitu dia masuk, dia lihat banyak emasnya, banyak peraknya. Nah tuan rumah ini tidak pernah berzakat katanya. Banyak dia hartanya.
Ya, karena di polos tuh lugu tadi semuanya kategorinya landasi dengan takwa. Di jengoknya ada buku-buku catatan, ada untuk nulis. Kalau mau itu nak kuhitungi dulu zakat tuan rumah ini berapa persennya gitu. Nah, dihitunginya dulu. Yang emas sekian, yang perak sekian, banyak. Sambil ngitung tidak terasa anak fajar, anak subuh. Bolehlah budak itu. Catat dia, pintar kan ajaran guru dia tadi. Udah dipisah sekian persen Allah tahu. Masuk nak fajar, waktu nak fajar itu akhirnya, nah katanya ini timbul waktu sholat. Nah tahajud dulu katanya. Jadi dia bawa lentera lampu itu kan biasa. Nah yang zaman kampung dulu. Nah aja begitu itu ditaruhnya lampu templok atau lampu yang itu lentera itu. Akhirnya dia sholat, masih sempat sholat dia sholat. Jadi tuan rumahnya akhirnya kaget. Karena anak fajar itu dia keluar bingung dia lihatnya tuan rumah tadi. Ini ada apa? Kok ada lentera? Dia lagi. Nah dong sholat. Jadi begitu dia selesai, baru selesai sholat, apa kata tuan rumah? Siapa kau katanya? Jangan ngomong dulu bu, sholat dulu bu katanya. Ngatur dulu. Jadi ajak sholat. Surut pula tuan rumah, sholat dia bingung kan dia takut pencuri ini bawa senjata tajam, pelok aja dulu, sholat dia pelok sholat, berjamaah dulu di rumah. Ini di mereka sholat, dia sholat, selesai sholat, nah ditanyanya lah, kau ni siapa? Aku ni nak maling. Nah, terus aku lihat harta bapak ini banyak, ujing belum banyak dizakati ini. Itulah aku pisah kan, sekian inilah aku pisah. Jadilah dipisah kan. Akhirnya, heran tuan rumah, kau ni gila katanya. Nah, terus kau ni sebenarnya siapa? Katanya. Penasaran tuan rumah itu kan. Kayu tadi. Akhirnya diceritakannya dari awal itu. Cak mana dia pesan guru dia tadi, tanya dengan umum. Masya Allah katanya. Anak ini bagus nih, yang soleh, jujur. Saking kejujurnya tadi polos lugu. Apa kata gurunya di jalan kayaknya. Teko maling memang. Karena dengan buah ketakwaan dia tadi, polos lugu tadi menuntun anak pemuda ini jadi yang baik. Memang dijaga Allah. Akhirnya berembuklah dia dengan istrinya. Dengan istri dia ngomong, "Nak mana ini? Ini pemuda ini bagus sebenarnya. Cuman dia ini salah ngamal ke apa kata gurunya. Ini bagus. Nah, mana Pak katanya? Bahasa gitu Itu ada anak gadis. Nah, ada anak gadis ikut tulah begini Nah, kalau ini bagus muda ini, kita nikah kebaya dengan dia. Nah, sayang ini anak ini luar biasa katanya. Akhirnya sepakatlah dua laki bini ini. Ditawarkan. Kau galat nikah ke anakku. Aku ada anak gadis kok. Kau ku nikah ke ibu kau ajak ke sini tinggal sini. Nanti ku kasih ku jadikan mitra bisnis aku. Nanti kau bekerja dengan aku. Apa hasilnya ku kasih sekian persen untuk kau. Subhanallah. Setuju pemuda tadi? Iya, aku sanggup. Galah nikah dia dengan anak gadis itu tadi. Akhirnya apa? Dia nikah dengan anak gadis tadi. Dia dapat jodoh dari buah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu cerita ini ada dalam kitab itu Nah, jadi kalau kita lihat kisah pemuda tadi yang lugu polos tadi, intinya apa? Buah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya memang pecahnya lucu, tapi hikmahnya itu Pak Jangan lepas dari hikmahnya. Masya Allah. Uang yang polos lugu Pak dia landasi dengan takwaan. Nyambung. Kenapa? Janji Allah kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas itu Atau lam 2 sampai 3 tadi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan jalan keluar baginya. Nah, itulah pemuda tadi. Dan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak terpintas. Tidak terpikirlah dia nikah kepada dengan
anaknya tadi. Nah, ini kalau dengan kita, bagaimana dengan kita Bapak Ibu ya? Nah, kalau kita punya persoalan, banyak permasalahan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf kita ni kadang berkeluarga, laki bini hati-hati ngomong ya. Di tengah kita ekonomi susah, banyak kreditan belum lunas ya, utang banyak ya. Udahlah Bu ya. Ya. Kalau kita hidup kita mampu ya. Kalau tidak mampu kita udah biasa baik kita. Karena kita ni zaman medsos, zaman ego kan. Ya. Intinya Allah kasih jalan, bertakwa kepada Allah. Salat kita benerin dulu. Ya. Kemudian wudu kita benerin dulu. Kalau itulah kita jalan ke doa kita itu sudah betul-betul kita panjatkan betul. Ya Allah, minta dan ya Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita lah ada dapat linknya itu, Allah buka. Yakinlah. Alhamdulillah, saya juga sudah pernah merasakan itu, Bapak. Ya. Jadi kalau waktu ada banyak masalah, misalnya entah macam-macam, tuh ada jalan keluar. Nah, mudah. Yang bahaya itu Bapak Ibu, kalau kita nak berbuat jahat, ada kemudahan. Nah itu bahaya. Ya. Yang terbalik itu harusnya kalau ketika kita ingin melakukan kebaikan, ada jalan keluar. Yang bahaya itu kita nak buat jahat, ada slow. Woi, nauzubillah, hati-hati. Ya. Nih, ada niat tadi, kesempatan, mudah. Hati-hati. Ya. Sirra wa alaniyah. Bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Nah, di mana baik, di rumah, tempat ramai, tempat sepi, ya, di pasar, semuanya bertakwa. Pedagang jujur, ya. Ada pedagang tak jujur. Kalau zaman Rasul dulu, yang busuk taruh di pucuk, Nabi jujur. Apa? Nah ini yang busuk sekian, ini tidak di pasar gitu ya. Lagi 8 on mengambil sekilo jadi mana kita nak berkah, mana kita nak bertakwa, ya. Sikap baik nak kalau kita betul-betul jalankan, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi paling tidak mari kita menumbuhkan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau aku ni jangan kita ngomong kalau aku ni lah bertakwa Ustaz. Oh, jangan yang mengukur ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Jadi semua diri kita ni mulia di hadapan Allah, ya. Tapi yang paling mulia itu siapa? Wong yang bertakwa. Tak kata gitu. Ini nasab ini, ya, kalau ribut nasab, ya, mohon maaf, ya. Udah sama baik. Layo, miskin, buntu, ya. Semuanya sama di hadapan Allah. Ada ngacara, ada sama duduk. Cuman kalau kita di acara-acara itu, mohon maaf, kadang ada ya. Nah, kalau ustaz dulu suruh duduk depan misalnya, bukan berarti dia paling mulia, bukan. Kalau adab gitu, man gitu ni kalau tidak ada ini, ya. Agak yang baca doa duduk belakang, bercarianlah Pak Haji. Wah, ustaz ni. Ustaz tidak galak pula, tapi kalau saya pribadi tetap duduk depan, kita ngargoi tuan rumah, yang kori depan, ya. Ini yang sehari-hari, yang penceramah depan. Nah, lemak cuman kalau di panggung itu Bapak Ibu Pak Haji, ya kalau ada hadro, ada nasid, lemak, ya. Nah ya kalau yang di pucuk panggung itu bingung gitu. Nah itulah tadi Ustaz minder, mak aku duduk belakang deh, pas selesai doa saya balik. Nah ini PR untuk gitu, ya. Jadi tuan rumah itu, ya kira-kira kalau pakaiannya yang sopan, ya, jadi nyambung, ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tadi baru satu, ya, orang yang dicintai Allah itu adalah yang bertakwa, muttaqin, ya. Nah, kalau dibeberkan lagi ciri-cirinya apa? Panjang itu, ya. Surat ada Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, 4, 5, ya. Udallil muttaqin alladzina. Kemudian Ali Imran 133. Saya ambil singkat saja, ya. Wong yang bertakwa itu selalu, kalau di Ali Imran 133, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ya.
yaitu orang yang selalu menafkahkan ya, rezekinya itu dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi dia sedekah luar biasa Bapak Ibu, sarapan pagi. Ini salah satunya ciri orang bertakwa, insyaallah. Langsung dipraktek. Betul lah itu. Sarapan pagi, sedekah apa aja. Jadi tidak keluaran lagi. Nah, sedekah pagi itu, sedekah paling pagi kan paling bagus, paling ampuh. Bakiru bis sedekah. Pagi-pagi lah sedekah. Apalagi sedekah Jumat. Pas itu diamal, konsepnya ke sana memang. Jadi nunggu nak kita kaya dulu dah. Sedekah itu kapan baik kita kasih ke ada duit 1.000 bayu tak ganti tenaga ya. Apapun yang kita bukan cuma materi ya. Non materi juga moral, menunjuk saran ya. Jangan sungkan-sungkan ngasih tahu, negur, tahu yang bagus. Jadilah. Jangan kita diam Bapak Ibu. Nama ini hari yang banyak kita ini pakum biar ke baik. Jadi kalau kita biar ke kemungkaran, maka kemungkaran itu menjadi-jadi. Kita tegur baik lama itu apa lagi tak kita tegur, betul? Bagi kalau ustaz, ulama itu wajib negur. Wajar kiai ulama itu marah, karena memang ranah dia. Nah, kalau kita minta tolong ustaz tak tegur si A, ini kalau wajah antar kita galak bebala. Ya, panggil guru biar dia nyampe ke nyoba ini Pak, jangan Pak. Nah, ya. Jadi kita pakai ada. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu poin yang penting ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang bertakwa. Mari kita jadi orang yang bersedekah lapang maupun sempit. Kita juga orang-orang yang selalu ya, menafkahkan harta kita, kemudian menahan emosi. Nah, itu menahan emosi kita. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan selalu memaafkan sesama kita. Tidak gampang emosian, kemudian menghargai orang lain. Itu orang yang bertakwa, ciri-cirinya di antaranya. Kemudian Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, insyaallah ya, mudah-mudahan poin satu ini saja, masih banyak ada 8, 9 kalau yang dicintai Allah, insyaallah akan kita kaji bersama-sama insyaallah di lain waktu dan gelombang yang sama insyaallah. Setuju ya, insyaallah kalau ada umur yang panjang insyaallah kita ketemu lagi ya. Kalau ada sumur di ladang boleh numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita ketemu lagi insyaallah. Terima kasih barangkali atas kesempatan inilah yang bisa mungkin saya sampaikan, karena saya juga melihat waktu. Sempat aja tadi Ustaz jam sekian. Kalau turun ke poin 8 itu aduh jam 9 Pak. Iya. Kemudian mari sama-sama kita kuatkan silaturahmi. Ya, saya jujur kalau di masjid lain ada kemarin ngisi di Mata Merah mufakat, bagus juga jamaahnya luar biasa. Ada masjid itu kemarin tuh kami terlambat, tidak sempat ngimam, jadi masuk rakaat pertama kalau tidak kejar dari Sungai Buah ke Sungai Lais jauh kan, sampai situ masih pengurusnya. Begitu dia selesai salam, yang bapak belakang langsung respon, iya Pak. Bolehlah sambutan ramau ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan tutur kata saya, yang kurang berkenan pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma waj'al nasihatan wa afiyatan wa salama. Allahumma alif baina qulubina wa asli dzata bainina wahdina subul salam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.